Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, kita akan menambahkan chart ya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa chart yang akan kita tampilkan. Oke, langsung aja ke Google Data Studio-nya. Teman-teman, kita ke page 2 ya. Nah, page 2 ini mungkin kita akan copy dulu objek yang ada di atas ini dengan cara teman-teman klik shift, tekan shift, lalu klik objek garis, teks, dan gambar. Lalu teman-teman klik kanan, copy, atau bisa dengan Ctrl C. Lalu di page 2 tinggal di paste. Di Ctrl V atau di klik kanan paste. Nah, teman-teman tinggal geser aja. Ada dua cara. Selain cara seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cara yang pertama adalah seperti tadi, ditekan shift-nya, lalu klik objek yang tadi, teks, line, dan gambar, atau image, klik kanan, lalu make report level. Nah, nanti ini udah otomatis ada di page 2. Dan ketika teman-teman menambahkan lagi page, nah ini ada juga otomatis ditambahkan di page ketiga. Oke, di page 2 kita akan menambahkan beberapa chart ya. Yang pertama adalah table. Oke, untuk table kita klik add a chart di sini, lalu klik table, dan bisa simpan di sembarang dulu. Nah, saya simpan di sini. Nah, kita akan menambahkan beberapa kolom ya di tabel ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman di sini ada dimension dan metric. Untuk date range dimension, ini nanti dibahas pada tutorial selanjutnya. Ini dihapus dulu saja dengan cara klik tanda silang di sini. Oke, nah kolom-kolom yang akan kita masukkan adalah nanti kita akan menyeleksinya ya. Jadi kembali lagi, yang perlu diperhatikan adalah dimension dan metric. Untuk dimension adalah data-data yang berupa teks, sedangkan di metric adalah data-data yang numerik atau angka. Nah, di sini saya akan menambahkan invoice ID, brand, city, customer type, invoice sudah ya, invoice, brand, city, customer type, customer. Oke. Gender, produk, lalu payment dan date. Payment saya akan simpan setelah invoice ID ya. Lalu date saya akan simpan di atas invoice ID. Lalu untuk di kolom metrik, untuk di bagian metriknya kita akan menambahkan kolom-kolom yang berupa numerik atau angka. Nah, mungkin di sini ada beberapa ya. Saya hanya akan memasukkan dua kolom saja, yaitu unit price dan quantity. Unit price, dan quantity di atas unit price. Di sini record count-nya saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman tarik. Nah, tarik sampai, cukup sampai sini. Nah, agak geser kiri dikit. Lalu teman-teman untuk merapihkan ini mudah sekali ya. Nah, di garis ini bebas, bisa di sini atau di sini. Teman-teman klik 2 kali.
Nah, ini udah otomatis rapih ya. Oke. Nah, selain itu di sini kita explore ya teman-teman. Nah, rows per page itu teman-teman ini adalah ketika teman-teman klik view. Nah, ini data yang ditampilkan adalah 100. Untuk sisanya kemana? Teman-teman tinggal klik ini aja. Nah, ini akan ke page selanjutnya ya. Nah, ini akan ke page selanjutnya. Selain itu, teman-teman ini bisa teman-teman atur ya, atur sendiri itu 100, teman-teman misalnya akan mengubahnya menjadi 25. Bisa nih, view. Nah, ini hanya sampai 25 ya. Oke, mungkin saya akan kembalikan ini ke 100 lagi. Nah, summary row ini adalah kolom-kolom di metrik ini akan ditotalkan ya. Nah, klik aja. Nah, ini adalah total. Dan ini hanya berlaku untuk kolom yang ada di metrik ya. Oke. Dan di sini ada teman-teman bisa mengurutkan sesuai berdasarkan kolom ya. Di sini kolom quantity ya. Mungkin saya akan mengubah ini menjadi kolom branch ya, berdasarkan cabang aja. Nah, di sini bisa berdasarkan kolom yang numerik atau yang teks ya. Kalau misalnya ada yang teks berarti dimulai dari huruf A ya. Jika diurutkan berdasarkan urutan dari terkecil dan terbesar. Kalau misalnya angka ya sama juga dari terkecil sampai ke terbesar. Nah, teman-teman, kalau di sini kan tadi ada 3 branch ya. Ada A, B, C. Ini karena descending, jadi kalau descending itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, saya ingin dari terkecil ke yang terbesar ya. Klik aja ascending, berarti ini akan dimulai dari huruf A, dari cabang A. Oke, ini teman-teman bisa ekspor sendiri ya untuk yang secondary sort, untuk filter. Nah, nanti ini dibahas untuk di tutorial selanjutnya. Nah, itu untuk table ya. Oke, kita akan selain itu di metrik itu teman-teman bisa melakukan operasi ya, tambah, bagi, kurang, kali, ataupun kalkulasi yang teman-teman custom. Kita akan coba ya, misalnya di sini ada kolom total ya. Ada kolom total. Kolom total ini adalah total dari unit price dan quantity yang udah dipajak. Oke. Berarti rumusnya kalau seperti ini saya udah ngotret tadi di sini. Jadi tadi untuk pajaknya itu adalah unit price dikali quantity dikali 5%. Untuk ditambah nanti totalnya ya. Total itu unit price dikali quantity. Nah, nanti pajak ditambah total lalu menghasilkan total. Total dari transaksi yang sudah ditambah pajak ya. Oke. Kita add a metric aja, kita tambahkan aja rumusnya di sini, ada metric. Lalu klik create field. Nah, di sini tadi kita kasih dulu nama fieldnya apa atau kolomnya apa. Total 2 ya. Total 2 karena di sini ada total juga ya. Nanti sama ya isinya. Sama isinya, isi dari isi nilainya ya akan sama dengan total yang ada di sini ya. Oke, rumusnya tadi quantity. Oh maaf, balik lagi. Oke, saya exit dulu. Kita metric, create field, lalu quantity, total 2, quantity dikali unit price dikali 5% itu 0,05.
Nah, ini dimasukkan ke dalam kurung. Lalu ditambah quantity dikali unit price. Klik apply. Nah, coba kita bandingkan hasilnya sama tidak ya dengan kolom total. Oke, sama ya. Kita hapus saja salah satunya, yang total ini kita hapus. Oke, total 2-nya kita ganti aja namanya. Udah, gak apa-apa, total 2 aja untuk sementara. Nah, selain itu teman-teman bisa mengubah nama kolomnya ya. Misalnya teman-teman ingin post ID, misalnya ingin diubah namanya menjadi apa gitu. Nah, ini bisa diubah. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ketika saya mengedit nama kolomnya udah langsung berubah ya. Oke, saya akan tetap aja namanya post ID. Nah, itu untuk table. Selanjutnya scorecard ya. Kita akan menampilkan scorecard. Saya akan tarik ini ke bawah. Lalu klik add the chart. Tambahkan scorecard di pojok sini. Oke. Nah, saya ingin menampilkan keseluruhan total transaksi yang ada di sheet ini ya, yang ada di data ini. Nah, ini udah ya, ternyata udah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Record count itu jadi teman-teman di setiap data source itu pasti nanti ada kolom yang ditambahkan yang otomatis dari Google Data Studio-nya tersendiri, yaitu kolom record count. Artinya, dia akan menghitung seluruh data yang ada di si teman-teman. Ini kan harusnya ada 1000 ya, ini ada 1000, seharusnya ini pun ada 1000. Coba kita ke bawah. Nah, ini 1000 ya. Nah, ini 1001 karena row pertama digunakan untuk nama kolom ya di sini. Digunakan untuk nama kolom. Clear. Oke, kita ganti di sini namanya transaction. Oke, di sini saya ingin timbul ya. Saya ingin kasih timbul dengan menambahkan add border shadow, lalu menambahkan border radiusnya 5 agar lebih smooth. Ini mungkin agak ya, sedikit ya. Oke. Oh, saya lupa. Saya kasih warna putih aja biar kelihatan timbulnya. Nah, klik view. Nah, oke. Selain itu, teman-teman, kita akan tambahin time series. Oke, time series. Kita klik add a chart. Lalu klik yang time series ya. Kita cari time series. Ini banyak banget teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Ada scatter plot, ada pivot table. Banyak banget ya, and many more. Oke. Kita tambah time series ini, time series ya. Saya akan tambah yang ini. Klik dulu di sembarang. Oke, kita agak perbesar sedikit. Cukup. Nah, untuk date range dimension, kita akan bahas ini nanti di tutorial selanjutnya ya. Saya akan hilangkan dulu. Nah, mungkin untuk time series baiknya diperlihat biar lebih teratur mungkin ya. Karena mungkin biasanya time series itu kita ada rentang waktu ya. Misalnya rentang waktu dalam bulan, periode, atau misalnya kita melihat data dari Januari sampai Februari, atau misalnya Januari minggu pertama. Ini semua data ya yang ditampilin ya. Jadi bentuk time seriesnya seperti ini. Tapi tidak apa-apa, nanti mungkin di
pas kita di tutorial selanjutnya, nanti kita akan mengatur juga date range-nya, nanti akan lebih kelihatan. Oke, untuk time series ini dulu aja. Untuk tampilannya, nah, di dimension untuk time series itu selalu pasti ya, pasti kolom date. Nah, di metriknya, teman-teman sesuai dengan kebutuhan analisis teman-teman ya. Misalnya saya ingin melihat total saja deh. Total pendapatan di data ini tuh yang total pendapatan paling besar itu ada di mana ya? Coba kita lihat yang ini yang paling puncak. Ada di Maret tanggal 9 tahun 2019. Oke. Untuk bagian analisisnya mungkin saya akan skip ya, karena pada saat ini tutorialnya saya hanya mencontohkan bagaimana cara menampilkan grafiknya saja. Oke, setelah time series, saya akan menambahkan pie chart. Caranya sama teman-teman. Teman-teman klik di sini, ada chart, lalu klik pie. Lalu klik di sini saja. Saya sambil cek video karena tadi juga mati. Oke. Nah, di sini saya akan melihat payment ya, metode pembayaran mana yang paling favorit ya. Nah, payment di sini ada berapa ya? Ada 3 ya. Ada e-wallet, cash, sama credit card. Kita tambahkan paymentnya pada dimension. Untuk date-nya kita hilangkan dulu. Lalu kita tambahkan tadi record count ya. Saya ingin menghitung, ingin melihat pada data ini payment mana yang paling favorit. Nah, ini coba kita tuh besar. Ini 34,5 e-wallet ya, tapi ini tipis-tipis ya, teman-teman. Perbandingannya. Kalau mau lihat, klik view saja di sini, teman-teman bisa lihat angkanya. Oh, tipis teman-teman. Ini beda satu aja, cash sama e-wallet. Oke. Nah, mungkin saya akan kasih timbul ya. Untuk ini saya akan tambah add border shadow, lalu akan beri border radiusnya 5 biar lebih smooth, lalu akan memberi warna putih. Sama juga untuk time series-nya saya akan menambahkan border shadow-nya, lalu diberi warna putih, lalu kasih 5. Nah, teman-teman bisa explore sendiri ya yang ada di sini. Oke. Nah, mungkin tambahan untuk pie chart, teman-teman bisa jika mungkin lebih pie chart itu, saya pernah baca ada suatu hukum kalau misalnya pie chart itu baiknya digunakan 4-6 kategori gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mengatur kategori slice-nya ya. Misalnya hanya 2 aja, berarti ini hanya 2 terbesar aja ya yang ditampilin. Oh tidak, maksudnya yang terbesar, dan untuk yang 2 lagi dikasih label others. Kayak gitu. Oke, tadi ada 4, coba 3 mungkin ya. 3 cukup karena hanya ada 3 kategori. Oke, itu untuk pie chart teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan menambahkan bar chart. Oke, untuk bar chart. Oh ya teman-teman, maaf mungkin nanti teman-teman nggak akan cukup ya ke bawahnya. Teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya ya, cara memperbesar kanvasnya ya. Nah, atau saya akan mencontohkan juga di sini, teman-teman klik kanan, current page setting. Kenapa saya menggunakan cara ini? Agar page yang lain tidak terpengaruhi ya ukurannya dan tidak berubah, hanya untuk di page ini saja. Nah, tadi saya menggunakan ukuran 1500 ya. Mungkin teman-teman kayaknya settingan defaultnya tuh 900. Jadi teman-teman nanti diubah dulu aja jadi 1500 ya. Oke.
Kita akan menambahkan bar chart. Nah, saya akan gunakan di sini ada banyak variannya ya. Saya akan gunakan yang paling sederhana dulu saja. Nanti teman-teman bisa ekspor sendiri. Nah, ini bar chart, kita kasih panjang sampai ujung. Lalu saya kasih dulu ini ya, seperti biasa settingan favorit saya. Saya kasih border radiusnya 5, lalu kasih timbul, lalu beri warna putih. Oke, nah saya akan melihat produk. Jadi produknya ditambahkan di sini. Produk mana yang paling banyak terjual. Oke, di sini mungkin quantity ya. Quantity dimasukkan ke metrik. Nah, di short di sini berdasarkan kuantitinya saya ingin ascending aja. Kalau descending ini dari kiri ke kanan ya. Kalau descending berarti yang dari yang paling besar ya. Ini kirinya paling besar. Kalau ascending berarti nanti yang paling kecil nanti di kiri ya. Saya ingin ascending aja. Berdasarkan kuantitinya, quantity yang paling banyak. Lalu kita klik view. Di sini elektronik aksesoris paling banyak ya. Yang terjual paling banyak di supermarket ABC. Oke, ini ada berapa? Ada 971. Oh, tipis-tipis tapi teman-teman. Semuanya ada di angka rata-rata di 900 mungkin ya, cuma ini mungkin yang di bawah 900 health and beauty. Oke. Oke, itu saja teman-teman untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.